Pada kali ini saya akan menjelaskan logam alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 2A di dalam periodik unsur. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam alkali tanah seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Seluruh unsur alkali dapat ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu yang standar. Logam alkali ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral, berbentuk dengan senyawa karbonat, silikat, dan sulfat. Oleh karena logam alkali berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Adapun sifat-sifat logam alkali, seperti ia bersifat reaktif meskipun berada di suhu dan tekanan yang standar. Yang kedua, relatif lunak tetapi lebih kuat daripada logam alkali. Yang ketiga, bisa mengantarkan kalor dengan baik kecuali berilium. Yang keempat, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Yang kelima, densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Yang keenam, radium bisa bersifat radioaktif. Yang ketujuh, jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali. Jadi, dalam periodik unsur logam alkali tanah itu berada di golongan 1. Meskipun demikian, setiap logam penyusunnya terletak pada periode yang berbeda-beda. Seperti si berilium itu terletak pada periode 2, si magnesium itu terletak pada periode 3, dan si kalsium itu terletak pada periode 4, dan seterusnya. Ternyata perbedaan periode ini juga berpengaruh pada sifat-sifat antar logamnya. Sifat keperiodikan logam alkali tanah hanya difokuskan dari berilium sampai barium. Artinya, radium itu tidak termasuk dalam kajian ini karena si radium itu memiliki sifat radioaktif. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium dan jari-jari atom terbesar dimiliki oleh barium. Yang kedua, semakin besar periode, semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksi menjadi semakin besar. Yang ketiga, logam alkali tanah memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2 atau selalu berpasangan. Yang keempat, alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Yang selanjutnya, energi ionisasi ion M2+ alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M+ pada logam alkali. Akibatnya, logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensi sehingga stabil sebagai ion +2. Selanjutnya, logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan yang rapat sehingga lebih keras daripada si logam alkali. Lalu, berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifnya itu sangat tinggi. Nah, yang terakhir, logam alkali merupakan reduktor kuat karena potensi reduksinya bernilai negatif. Sifat-sifat kimia logam alkali tanah berkaitan dengan kereaktifan sebagai berikut. Yang pertama, logam alkali tanah memiliki kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba. Jika dibandingkan Ba dan Be, termasuk unsur yang kurang reaktif. Yang kedua, Be merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air, tidak seperti si Mg. Mg bisa bereaksi dengan air, cuman sangat lambat. Sementara itu, untuk Ca, Sr, dan Ba, dia sangat mudah bereaksi dengan air seperti alkali. Yang ketiga, logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen kecuali si Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan kovalen. Sementara itu, unsur alkali lainnya bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ionik. Selanjutnya, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk reaksi senyawa oksida. Adapun senyawa-senyawa yang dibentuk oleh alkali tanah seperti oksida alkali tanah, BeX2, semua garam halida alkali tanah larut dalam air, garam sulfa, kromat, oksalat, dan karbonat dari alkali tanah memiliki sifat sukar larut dalam air.
Kegunaan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata si alkali ini tuh berguna banget dalam kehidupan sehari-hari. Seperti unsur barium itu dijadikan bahan kaca teleskop luar angkasa. Unsur magnesium hidroksida itu dijadikan sebagai obat mah. Magnesium dijadikan sebagai bahan alloy bersama dengan aluminium. Kalsium digunakan sebagai pengontrasi logam dari oksidannya, dan garam radium digunakan sebagai alat terapi. Nah, kalian tahu nggak sih kesadaran itu apa? Kesadaran itu disebabkan oleh air sada. Nah, air sada itu adalah air yang mengandung Ca2+ dan Mg2+. Keberadaan ion ini di dalam air menyebabkan sabun sulit berbusa dan memicu adanya karak badan ketel dan menyumbat radiator setiap pipa air minum. Untuk menghilangkan kesadaran ini, kamu harus menggunakan resin penukar ion dan memanfaatkan senyawa natrium tripolisulfitat atau STTP atau kalgon.